Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elda Anaya Fareni. Saya dari kelas 4B Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, dan salah satu mahasiswa dari Perguruan Tinggi Negeri Universitas Islam Negeri Sultan Taha Saifuddin Jambi, dengan nomor induk mahasiswa saya adalah 5011800064. Ya. Hai semuanya, apa kabar? Semoga kalian semua sehat, walafiat, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetap di rumah aja demi memutuskan tali rantai COVID-19 ini. Semoga dunia kita, bumi kita cepat membaik, cepat pulih lagi, supaya kita bisa kuliah seperti biasanya lagi. Jadi di sini saya ingin menceritakan tentang psikologi konsumen. Tentang psikologi konsumen, kita harus tahu dulu apa itu konsumen. Jadi konsumen adalah pihak yang memakai atau menggunakan suatu barang atau jasa yang diproduksi oleh produsen. Oke. Menurut Philip Kotler, konsumen adalah semua individu yang membeli, memakai, dan memperoleh barang atau jasa yang untuk mereka konsumsi secara pribadi. Menurut Sri Handayani, konsumen merupakan seseorang. Menurut Sri Handayani, konsumen merupakan seseorang atau suatu perusahaan yang membeli dan menggunakan sejumlah barang atau jasa dari pihak produsen untuk dikonsumsi secara pribadi. Sejak kapan sih kita menjadi konsumen? Sejak kita dilahirkan atau sejak pertama kali kita membelanjakan uang kita? Jadi menurut saya, kita karena konsumen sifat awalnya adalah konsumsi sifat awalnya sih kita menjadi konsumen, atau apa sejak kita dilahirkan, atau baru saat kita pertama kali membelanjakan uang kita? Jawabannya, karena kegiatan awalnya konsumen adalah mengkonsumsi, jadi tanpa kita sadari sejak kita di dalam kandungan orang tua kita, kandungan ibu kita sudah menjadi konsumen. Karena saat kita di dalam kandungan, ibu kita sudah pastinya mengkonsumsi vitamin, mengkonsumsi obat untuk memperkuat janinnya, mengkonsumsi susu. Nah, jadi secara tidak langsung kan kita ikut mengkonsumsi juga. Jadi secara tidak langsung pula kita menjadi konsumen di saat tanpa kita sadari. Berarti semua manusia yang ada di bumi ini, yang ada di dunia ini adalah konsumen. Selanjutnya kita masuk ke apa itu perilaku konsumen. Perilaku konsumen itu merupakan suatu hal yang mendasari seseorang atau konsumen untuk membuat keputusan pembelian. Perilaku konsumen itu adalah perilaku atau aktivitas orang dalam hal memenuhi kebutuhannya yang bermula dari mencari, memilih, membeli, menggunakan, mengevaluasi, dan membuang produk atau layanan tersebut. Perilaku konsumen merupakan suatu proses yang berkaitan erat dengan pembelian. Pada saat itu, konsumen melakukan aktivitas tersebut seperti melakukan pencarian, penelitian, dan mengevaluasi suatu produk. Secara umum ada dua jenis konsumen, yaitu konsumen rasional dan konsumen irasional. Konsumen rasional ini adalah konsumen yang mengedepankan aspek-aspek penting atau secara umumnya seperti kebutuhan yang mendesak, kebutuhan kegunaan pokoknya atau makanan pokok yang penting-penting itu biasanya digunakan oleh konsumen rasional. Ciri-cirinya itu membeli produk berdasarkan kebutuhannya, bukan berdasarkan keinginannya. Yang kedua, menggunakan produk yang optimal atas dirinya. Maksudnya itu membeli sesuatu yang sangat mendesak. Jadi bukan keinginannya duluan yang dipenuhi. Selanjutnya, konsumen ini memilih produk yang terjamin kualitasnya walaupun harganya sedikit lebih mahal dari produk lainnya. Yang penting produk tersebut bisa digunakan dalam jangka waktu yang panjang, dan nantinya produk tersebut kita tidak perlu membeli produk tersebut secara berulang-ulang dan akan menghemat budget kita juga. Yang keempat yaitu konsumen ini membeli produk atau memakai jasa layanan orang berdasarkan dengan budgetnya, berdasarkan dengan kantongnya. Jadi konsumen yang ini tidak terlalu memaksain kehendaknya.
Selanjutnya adalah konsumen irasional. Konsumen irasional ini terbalikannya dari konsumen rasional. Karena konsumen irasional ini orangnya mudah termakan dengan bujuk rayu para SPG atau para yang di sosial media. Pokoknya intinya konsumen irasional ini mereka itu sangat mudah sekali termakan bujuk rayu yang ada di sosial media atau SPG yang menawarkan sesuatu produk atau bagaimanapun orang itu menawarkan produknya. Mereka ini biasanya lebih mengedepankan karena lagi populer, jadi mereka ikut-ikutan beli gitu loh. Ciri-ciri dari konsumen ini adalah konsumen ini sangat mudah dipengaruhi. Seperti definisinya tadi, konsumen ini sangat mudah dipengaruhi oleh iklan yang ada di sosial media ataupun media cetak lainnya. Selanjutnya, konsumen ini cenderung membeli produk yang berdasarkan tingkat kepopulerannya, entah itu mereknya yang lagi populer atau lagi tren, atau sekarang banyak orang yang menggunakan produk tersebut. Yang ketiga adalah mereka biasanya membelinya tidak sesuai dengan kantong, jadi terlalu memaksain. Kadang mereka juga membeli sesuatu itu rela berhutang kemana-mana gitu. Jadi ciri-ciri konsumen rasional dan konsumen irasional tentu kita dengan mudah membedakan apa itu konsumen rasional dan konsumen irasional. Selanjutnya kita masuk ke apa sih pentingnya mempelajari perilaku konsumen tersebut. Menurut pemasar atau perusahaan, penting untuknya melakukan atau mempelajari perilaku konsumen tersebut karena dengan meletakkan konsumen sebagai titik sentral pemasaran atau perhatian pemasaran, mereka dapat dengan mudah memahami apa yang konsumen inginkan, apa yang konsumen mau, sehingga perusahaan dengan mudah membuat kebijakan-kebijakan selanjutnya agar produk yang dikeluarkan sesuai dengan apa yang konsumen inginkan. Dan dengan kata lain, mempelajari perilaku konsumen tersebut bertujuan untuk memahami berbagai aspek yang ada pada konsumen yang akan digunakan dalam menyusunkan kebijaksanaan selanjutnya. Kita sudah membahas apa itu konsumen dan apa itu perilaku konsumen. Sekarang kita lanjut ke kepuasan konsumen. Apa sih kepuasan konsumen itu? Emang penting ya? Kepuasan konsumen itu merupakan suatu aspek penting karena kalau misalkan kepuasan konsumen tersebut terabaikan atau tidak berjalan dengan baik, maka aspek-aspek penting lainnya juga tidak akan berhasil karena aspek penting tersebut Definisi pertama yaitu dari Kotler pada tahun 2004. Jadi menurut Kotler tersebut, kepuasan konsumen itu merupakan kinerja atau hasil yang dipersepsikan oleh harapannya. Jadi bisa dibilang seperti apa yang diharapkannya itu sesuai nggak sih dengan persepsinya, sesuai nggak sih dengan harapannya, sesuai nggak sih dengan ekspektasinya, apakah yang dia mau di realitanya itu benar-benar seperti yang diharapkannya. Selanjutnya yaitu menurut Amir pada tahun 2005, menurut dia kepuasan konsumen itu merupakan manfaat yang dirasakan oleh konsumen tersebut, apakah itu sesuai dengan harapannya. Oke. Jadi kembali lagi dengan kata-kata harapan. Jadi bisa disimpulkan dari beberapa ahli tersebut bahwa kepuasan konsumen itu merupakan apakah yang mereka harapkan sesuai dengan ekspektasi mereka, apakah mereka puas, apakah mereka senang dengan produk atau barang jasa tersebut, apakah sesuai dengan harapannya gitu. Selanjutnya dari Angel, Roger, dan Mia pada tahun 1994, mereka bilang kalau misalkan kepuasan konsumen itu sesuai nggak sih sama harapannya, atau kepuasan konsumen itu apa yang mereka konsumsi, kemudian apakah itu sesuai dengan harapannya atau tidak. Selanjutnya adalah ke tips meningkatkan kepuasan konsumen. Oke, yang pertama adalah kita harus menjaga hubungan baik antara pelanggan dengan pemasok.
nih antara yang pelanggan dengan pemasok, apalagi dia itu pelanggan setia kita. Yang kedua adalah garansi mutlak. Garansi mutlak itu kayak mana ya? Dengan adanya garansi mutlak, kita akan percaya dengan produk tersebut. Kita akan merasa aman dengan produk tersebut karena produk tersebut memiliki garansi yang mutlak. Yang ketiga adalah penanganan terhadap pelanggan yang bawel. Nah, di sini adalah bagaimana cara kita menangani pelanggan yang bawel, bagaimana cara kita mengasih solusi terhadap pelanggan tersebut akan membuat pelanggan tersebut merasa diistimewakan. Menurut Kotler yang dikutip dari buku Total Quality Management, ada beberapa metode yang dapat digunakan untuk mengukur kepuasan konsumen tersebut. Yang pertama adalah sistem keluhan incaran, yang kedua ghost shopping, ketiga lost customer analysis, dan yang keempat adalah survei kepuasan pelanggan. Yang pertama adalah sistem keluhan dan saran. Sistem ini memberikan kesempatan yang luas kepada para konsumennya untuk memberikan saran dan keluh kesahnya. Dan sistem ini pun memiliki keuntungan tersendiri bagi perusahaan, karena dengan adanya sistem keluhan dan saran ini, perusahaan pun bisa mengatasi masalah-masalah yang timbul atau membuat perusahaan memiliki ide-ide kreatif yang akan ditampilkannya untuk membuat produk-produk selanjutnya. Yang kedua adalah ghost shopping, yaitu mereka yang memperkerjakan beberapa orang yang berperan atau bersikap sebagai pembeli potensial, dengan nantinya akan menyampaikan temuan-temuannya tentang kekuatan, kelemahan dari produk perusahaan tersebut atau dari produk perusahaan pesaing, yang nantinya temuan tersebut berdasarkan dari produk-produk yang mereka beli. Yang ketiga adalah lost customer analysis, yaitu perusahaan yang menghubungi kembali pelanggan yang sudah tidak membeli produk tersebut untuk menanyakan apa alasan mereka tidak membeli produk tersebut, agar mereka menjadi memahami mengapa hal itu dapat terjadi. Selanjutnya adalah survei kepuasan pelanggan. Survei ini biasanya dapat digunakan melalui pos, telepon, atau wawancara langsung. Perusahaan akan memperoleh timbal balik jika konsumen atau pelanggan tersebut puas dengan produk yang dikeluarkan oleh perusahaan, dan konsumen tersebut dapat menaruh perhatian positif terhadap perusahaan tersebut. Dalam menentukan tingkat kepuasan konsumen, ada 5 faktor yang mempengaruhinya. Yang pertama, faktor produknya, dari kualitas produknya. Yang kedua, dari kualitas pelayanannya. Yaitu yang ketiga, emosional. Keempat, harga. Dan kelima, biaya. Yang pertama adalah kualitas produk. Konsumen akan senang, bahkan sangat senang jika produk yang diterimanya yaitu produk yang berkualitas. Yang kedua yaitu kualitas pelayanan, terutama untuk industri jasa. Konsumen akan merasa puas bila mereka mendapatkan pelayanan yang sangat baik dan sesuai dengan harapannya. Yang ketiga yaitu emosional. Konsumen akan merasa bangga dan mendapatkan keyakinan bahwa orang lain akan kagum terhadap dirinya bila dia menggunakan produk tersebut atau jasa tersebut. Yang kelima yaitu produk yang mempunyai kualitas yang sama tapi dengan harga yang berbeda. Mungkin kualitas A dengan produk A dengan produk B, produknya sama tapi harga yang A relatif lebih murah dengan harga yang B yang harganya yang biasa saja seperti standar pada umumnya. Yang kelima adalah biaya, yaitu konsumen tidak perlu mengeluarkan biaya tambahan atau tidak perlu membuang waktunya hanya untuk mendapatkan suatu produk yang mungkin kadang cenderung tidak membuat konsumen tersebut tidak puas. Selanjutnya adalah pengaruh faktor motivasi dalam perilaku konsumen. Motivasi merupakan suatu keadaan dalam pribadi seseorang yang mendorong keinginan individu untuk melakukan kegiatan-kegiatan tertentu untuk mencapai suatu tujuan.
Menurut swasta Handoko, pada tahun 2000, motivasi manusia dalam melakukan pembelian dibedakan menjadi dua. Yang pertama yaitu motivasi pembelian primer dan selektif, yang kedua yaitu motivasi rasional dan emosional. Yang pertama yaitu motif pembelian primer dan selektif. Motif pembelian primer adalah motivasi yang menimbulkan suatu pembelian dalam kategori-kategori umum. Sedangkan yang motivasi pembelian selektif yaitu pengaruh konsumen terhadap model, merek, dan kelas-kelas terhadap produk. Selanjutnya adalah motif rasional dan emosional. Oke, yang pertama adalah motif rasional dulu. Motif rasional ini adalah motif yang berdasarkan kenyataan suatu produk terhadap konsumen. Faktor yang mempengaruhi motif rasional ini adalah faktor ekonomi, seperti faktor pembelian dan penawaran, harga dan kualitas, pelayanan, efektivitasnya, dan keawetan dari barang tersebut. Selanjutnya adalah motif emosional. Motif ini berkaitan dengan perasaan dan emosi seseorang. Biasanya seperti saat kita mengungkapkan rasa cinta, rasa bangga, rasa aman, nyaman terhadap seseorang mungkin. Dan motif pembelian emosional ini bersifat subjektif, jadi sangat sulit untuk menentukan hubungan antara pembelian dengan produk yang dibeli. Dari definisi yang sudah disampaikan tadi, jadi dapat disimpulkan bahwa sangat penting mengetahui apa motif konsumen untuk membeli produk-produk tersebut. Apakah sesuai dengan yang diinginkannya atau sesuai dengan yang diharapkannya. Bagi manajer perusahaan, penting baginya untuk mengetahui apa sih motif seseorang untuk membeli produk tersebut. Karena dengan mengetahui motif tersebut, kita bisa mempengaruhi program pemasaran pada suatu perusahaan. Selanjutnya itu pengaruh faktor kepribadian dalam perilaku konsumen. Oke. Menurut dari Mangkunegara pada tahun 2002, kepribadian dapat didefinisikan sebagai suatu bentuk dari sifat-sifat dalam diri individu yang sangat menentukan perilakunya. Kepribadian konsumen tersebut sangat dipengaruhi oleh faktor internal dan faktor eksternal dirinya. Faktor internalnya liputi motif, IQ, emosi, cara berpikir, dan persepsinya. Sedangkan faktor eksternalnya yaitu dari lingkungan fisik, keluarga, masyarakat, sekolah, dan lingkungan alaminya. Kepribadian konsumen akan mempengaruhi persepsi dan pengambilan keputusan dalam pembelian. Menurut swasta dan Handoko, pada tahun 2000 ada 3 pokok dalam menentukan kepribadian seseorang, yaitu pengetahuan, perasaan, dan dorongan naluri. Yang pertama adalah pengetahuan. Yang pertama adalah pengetahuan, yaitu unsur-unsur yang mengisi akal dan jiwa seseorang manusia secara nyata di dalam otaknya. Hal ini akan menimbulkan suatu gambaran, pengamatan atau persepsi, apresiasi, konsep, dan fantasi terhadap hal yang diterima dari lingkungannya melalui panca inderanya. Selanjutnya adalah perasaan, yaitu suatu keadaan dalam kesadaran manusia yang karena pengaruh pengetahuannya dinilai sebagai keadaan positif dan negatif. Sebagai contohnya, bila orang pada suatu hari yang panas melihat iklan di pinggir jalan tentang minuman, pasti secara tidak sadar orang tersebut akan memiliki perasaan ingin mencicipi minuman tersebut. Dengan gambar yang disajikan oleh para pemasar, kayak pengen gitu loh mencicipi minuman tersebut. Dan perasaan nikmat itulah yang akan mendorong kita untuk membeli produk tersebut. Selanjutnya adalah dorongan naluri. Macam-macam dorongan naluri ini adalah antara lain yaitu dorongan untuk mempertahankan hidup, dorongan untuk berhubungan,
dorongan untuk mencari makan, dorongan untuk berinteraksi antar sesama, dan dorongan untuk meniru perilaku sesama dengan sebagainya. Faktor lain yang ikut menentukan tentang perilaku konsumen tersebut menurut Mangkunegara pada tahun 2000 yaitu adalah konsep diri. Konsep diri ini dapat didefinisikan sebagai cara kita melihat diri kita sendiri dan dalam waktu tertentu sehingga menjadi gambaran tentang apa yang kita pikirkan. Keuntungan mempelajari perilaku konsumen ini adalah dengan menggunakan konsep diri adalah bahwa kita dapat membandingkan antara deskripsi konsep diri konsumen yang ditunjukkan dia sendiri dengan konsep diri konsumen konsep diri konsumen dengan dirinya sendiri. Jadi beda deskripsi dengan konsep diri. Dibandingkan dengan tes kepribadian yang dapat dipakai untuk melihat tanggapan konsumen sesungguhnya tentang takdir yang dipikirkannya, tentang takdir dari dirinya tersebut. Kita semua diberi kesehatan agar terus dapat berkarya dan semoga setelah kita menjadi lillah hasil tugas ini juga dapat tersampaikan dengan baik dan pesan yang ingin disampaikan dapat tersampaikan agar semoga semuanya menerima. Semoga juga wabah ini cepat berakhir dan kita semua di dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Hanya ini yang dapat saya sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.